Dr. Marlinda Adam, spesialis THT BKL, subspesialis onkologi konsultan PhD FACS. Nah, ini langsung dari ketua pelaksananya ya, Zay, yang menjadi moderator pada sesi ini. Betul sekali, aku sendiri sebenarnya sangat menunggu sesi ini karena banyak hal berharga dan bersejarah yang akan diberitahukan kepada kami semua. Benar sekali, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kepada Dr. Linda, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras karena saya tahu bahwa hari ini adalah harinya tea break. Jadi kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita punya jargon-jargon yang tadi diajarkan oleh Prof. Muhtaridin sesuai dengan tetaplah sehat perempuan Indonesia. Kita akan mulai dengan perempuan sehat, ya. Saya ngomong perempuan, hadirin sekalian ngomong sehat, oke? Perempuan senang sekali. Kemudian perempuan bahagia. Perempuan bahagia. Gitu dong, masih semangat. Indonesia. Terima kasih. Baiklah. Sekarang ini kita tadi sudah menyaksikan ya bagaimana gemulainya pragawati dan pragawan dari peserta WHE Fashion Show ya. Kita lihat bagaimana mereka bisa dengan gemulai, dengan cantik, genit. Saya tahu Ibu Sherin, Dr. Minarma dan Dr. Nuhoni bingung untuk milihnya. Kelihatannya habis ini, malam ini akan ada pertemuan yang sangat ketat membicarakan siapa yang akan menjadi pemenang. Tidak akan berlama-lama, saya akan memandu acara yang baru pertama kali dilaksanakan, yaitu kilas balik tentang YAPMEDI. YAPMEDI, Yayasan Pengembangan Medik Indonesia, dan kita akan dengarkan. Jujur, saya juga lulusan FKUI, saya juga S2 di FKUI, S3-nya di luar, tetapi sampai sekarang kadang-kadang saya nggak tahu loh ya, dengan lengkap siapa sih pendiri YAPMEDI, siapa sih yang membesarkan YAPMEDI, dan siapa pula yang membuat suatu kegiatan yang baik ini, Women's Health Expo, sejak tahun berapa ya? Yang pertama, Dr. Nuhoni? 2006. Baiklah, kita punya video, kita saksikan 10 menit. Saya akan mengundang Dr. Nuhoni menemani saya di atas dan Profesor Muhtarudin. Ya, saya tahu. Ya, Prof. Muhtarudin, mungkin Prof bisa menemani saya di sini. Prof. Muhtarudin Ketua YAPMEDI dan Dr. Nuhoni adalah mantan Ketua YAPMEDI, tapi beliau adalah penggagas dari Women's Health Expo. Ya, dan saya akan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kehadiran keluarga para pendiri dari YAPMEDI. Saya lihat ada Ibu Sudraji, Ibu Prof. Sudraji, Ibu. Hai Ibu. Terima kasih Ibu. Senang sekali Ibu bisa hadir di sini. Terima kasih Ibu dan keluarganya. Saya juga melihat ada Mas Reza, anak dari Prof. Chehab Rukmi Hilmi. Saya juga lihat, terima kasih. Saya juga lihat ada keluarga dari Prof. Syahriar Rasad. Ada Prof. Dr. Gigi Rizka Rina Darwita dan kakak dari Prof. Syahriar Rasyad ya. Dan kemudian saya lihat ada Ibu Lis yang sudah lintang pukang membantu kesekretariatan di YAPMEDI. Terima kasih Bu Lis, senang melihat Bu Lis. Berdiri dong, orang mau melihat. Tuh Bu Lis ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kecil tidak menunjukkan kapasitas yang kecil, tetapi kecil kapasitasnya besar seperti Ibu Lis ya. Terima kasih Bu Lis, dan saya juga terima kasih atas kehadiran anak cantik cucu dari Prof. Sofyan Ismail.
Ibu Ani, ya, terima kasih Bu Ani. Terima kasih. Ada yang belum saya sebutkan. Nah, saya juga kehadiran. Terima kasih atas kehadiran cucu dari Profesor Istiantoro. Boleh berdiri? Nah, ganteng-ganteng ya. Nah, menurunkan kegantengan kakeknya, tentu ya. Baik. Sarah, apa video bisa diputar? Good. Kita akan saksikan kilas balik dari Yapmedi wawancara dengan Ibu Dr. Nuhoni. Aduh, lupa. Ada kehadiran juga istrinya, istri tercinta Prof. Yose. Gimana nih Prof. Yose? Prof. Yose mana nih? Aduh, maaf ya saya ngeliatnya ke sini. Maklum, udah lansia. Terima kasih. Ibu boleh duduk di sini deh, Bu. Nggak usah jauh-jauh, Bu. Silakan, Ibu. Ya. Apakah ada masalah dengan video? Mungkin sambil kita mempersiapkan video ya, video pasti sedang berjalan, akan dipersiapkan. Saya mau bertanya dulu nih kepada Dr. Nuhoni ya. Saya berbahagia sekali. Saya berbahagia sekali bahwa di sini saya sebagai ketua penyelenggara WHE yang ke-11 dan saya berbahagia bisa membawa atau mengusung tentang pengetahuan tentang siapa sih pendiri, orang-orang yang berjasa terhadap Yapmedi. Ya, apakah sudah jalan? Oke, sudah jalan. Silakan. Suaranya belum, Sarah? Para hadirin, mohon yang di belakang jangan rame ya. Ada waktunya untuk rame setelah 1 jam setelah iklan berikut. Ada suaranya, Sarah? Oke, saya akan bertanya kepada Dr. Nuhoni. Dr. Nuhoni, saya tahu Dr. Nuhoni adalah yang pernah terlibat, berkecimpung. Mungkin Dr. Nuhoni bisa cerita sedikit sebenarnya kenapa sih Yapmedi itu perlu ada, intinya seperti itu. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali hari ini bisa ketemu dengan keluarga para pendiri dan penggiat Yapmedi. Jadi Budraji, iya, Prof. Sudraji adalah salah satu pendiri Yapmedi, Ibu. Prof. Sudraji bersama Prof. Syahriar Rasad, bersama Prof. Sri Umiati, Prof. Hanifah Wiknyo Sastro, dan Prof. Iwan Darmansyah. Tahun 1984. Yang terpikir saat itu adalah bagaimana ada suatu wadah atau yayasan dalam bentuk yayasan yang akan membantu sebagai ikut menggerakkan aktivitas di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Oleh karena ada beberapa hal yang mungkin dari sudut pendanaan itu tidak mencukupi. Oleh karena itu 5 pendiri ini menggagas hal itu. Dan tentu saja titik pokoknya adalah Tridharma perguruan tinggi ya. Bidang pendidikan, bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, jadi keterlibatan saya di sana sebenarnya saya dipanggil sama Prof. Syehab Dek Reza. Waktu itu Prof. Syehab akan ada kepengurusan baru.
kemudian Prof. Syihab dan Prof. Usman Hatip Warsa waktu itu akan menjadi pengurus baru, minta supaya saya mau ikut bantu dalam hal ini sebagai sekretaris. Dan tadinya saya pikir-pikir mau ngapain gitu ya, tetapi begitu mendengar dan juga Prof. Draji, Prof. Iwan, Prof. Hanifah, Prof. Sri Umiati juga, ayo ikut bantu, maka saya bersedia. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih terlibat. Mungkin kisahnya di sana ya. Dan yang tentu saja yang paling mendidik saya itu dan mengajak saya adalah Prof. Sofyan. Ya, jadi Prof. Syihab, Prof. Draji, Prof. Sofyan, itu orang-orang yang luar biasa dedikasinya untuk FKUI. Kemudian Prof. Istiantoro itu berteman banget ya, karena beliau menjadi ketua, saya juga mendampingi sebagai sekretaris. Jadi ya itulah kira-kira. Baik, terima kasih Dr. Nuhoni. Saya tahu videonya sudah siap tayang. Apakah suara bisa, Sarah? Ya. Kalau nggak ada suaranya, apa saya dubbing dengan suara saya? Oke, apakah suaranya sudah siap? Ya. Baik, kita tahu bahwa saya punya contekan dan contekan ini sudah diberikan oleh Dr. Nuhoni dan juga oleh Ibu Lis. Jadi ada 5 orang pendiri dari YAPMEDI, yaitu Profesor Dr. Mahar Marjono, Profesor Dr. Hanifah Wignosastro, Profesor Dr. Sri Umiati, Profesor Dr. Iwan Darmansyah, dan Profesor Dr. B. Syahriar Rasad, yang saat ini diwakili oleh keponakannya, Profesor Dr. Rizka Rina Darwaita. Nah, kemudian ada lagi ketua terdahulu yaitu Profesor Dr. Sudraji Sumapraja, spesialis obstetrik ginekologi, dan ada Profesor Syihab Rukni Hilni, spesialis ortopedi FICS, dan kemudian Profesor Dr. Sofyan Ismail, dan ada lagi ketuanya Profesor Dr. Istiantoro Soekardi dan Dr. Siti Anissa Nuhoni sendiri, dan juga Profesor Dr. Yose RL Batubara, spesialis anak konsultan. Jadi sebenarnya orang-orang ini adalah yang sangat berperan, bukan walaupun ada lagi yang lain ya, tetapi pada saat ini hanya orang-orang ini akan kita. Dan kemudian ada Ibu Lis Siregar. Baik, kelihatannya masih ada masalah ya. Saya akan bertanya sedikit lagi kepada Dr. Nuhoni. Dok, sebenarnya dokter kan sudah mengatakan bahwa YAPMEDI itu adalah perpanjangan tangan ya dari FKUI untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Sebenarnya pada saat dulu dari sejak awal berdirinya YAPMEDI, kalau nggak salah 4 Mei 1984 sampai kemudian saat ini 22 Juli 2023. Kira-kira menurut Dr. Nuhoni apa sih yang menjadi ada perubahan nggak dari dulu visi misi, kemudian masalahnya dan kemudian kendalanya kepada YAPMEDI? Ya, semangatnya sama. Visi misinya sama, karena visinya saya tadi sebut sebagai YAPMEDI ini yang ikut menggerakkannya, tetapi misinya adalah bagaimana kita menjual dalam tanda petik hasil dari potensi yang ada di FKUI. Jualnya kemana? Ke masyarakat. Salah satunya adalah acara seperti ini. Kita bisa melihat bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh FKUI
itu disampaikan kepada masyarakat ya dalam bentuk yang mungkin lebih mudah untuk dicerna. Nah, seperti itu, dan juga tidak hanya kepada masyarakat luas, bisa kepada masyarakat industri, kepada masyarakat yang lain ya. Tentu saja akan ada feedbacknya juga untuk FKUI lebih dikenal, FKUI lebih memasyarakat. Nah, saya rasa ini bagian yang penting sekali. Bagaimana YAPMEDI menjembatani, termasuk kalau ada bencana, YAPMEDI ini. Waktu itu saya pernah bersama Prof Ari ya, Ari Fahrial sebelum jadi dekan dulu, beliau belum apa-apa sudah ada di Padang, itu gempa di Padang ya, dan bagaimana masyarakat luas ikut bantu. Jadi memang kita ikuti FK-nya itu geraknya kemana, kita ikuti. Mungkin itu ya. Kalau di era sekarang ya tentu saja sekarang eranya dalam jasa dari pandemi ini kita berubah pola kerja kita, dan tentu saja kita akan menyesuaikan, mungkin justru kita lebih bisa dekat dengan masyarakat. Ya, terima kasih Dr. Nuhoni. Saya rasa Dr. Nuhoni dari saat awal dulu waktu sangat muda sudah disiapkan mungkin ya, sudah dilirik oleh profesor-profesor ini kelihatannya anak muda ini, dokter muda ini boleh nih dilibatkan di dalam YAPMEDI seperti gitu. Seperti tadi Dr. Nuhoni juga udah mulai tuh lihat, Linda nanti ibu ini tolong dilibatkan ya menjadi di dalam YAPMEDI. Biasa mata-mata itu udah kelihatan ya Dr. Nuhoni ya, mata-mata yang ini mesti dilibatkan di dalam YAPMEDI. Baik, terima kasih Dr. Nuhoni. Sekarang saya beralih kepada Prof. Muhtarudin. Kok jadi saya yang nanya mestinya kok ditanya? No. Saya yang bertanya karena saya lebih muda. Siap. Gini Prof. Prof ini kan sejak 2000 pandemi ya Prof ya. Nah, sejak pandemi Prof menjadi ketua YAPMEDI. Kira-kira Prof melihat ada kendala enggak? Atau misalnya ada kesenjangan enggak di dalam YAPMEDI dulu awal-awal didirikan dengan YAPMEDI saat ini? Dan kemudian apa sih sebenarnya kiat Prof tuh untuk kembali menggiatkan YAPMEDI sehingga YAPMEDI ini bisa menjadi tulang punggung mungkin supaya membantu FKUI bisa menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Gimana? Baik, terima kasih. Ini susah banget nih Dr. Honi. Ini ujian lebih susah dari ujian defense PhD saya ini. Ya, karena apa? Pertama adalah mengapa kemudian kita lihat pengurus YAPMEDI itu tidak selalu dari satu disiplin. Ya, dari kedokteran itu dari berbagai departemen. Tetapi bisa demikian kompak, begitu kuat dalam menjalankan berbagai kegiatannya karena satu kekuatannya adalah kecintaan kepada FKUI, dan inilah yang masih kuat di kalangan sivitas akademi FKUI dan Universitas Indonesia, kerasa kecintaan ini sehingga apapun yang kemudian pengorbanan untuk kemajuan itu, dan ini memang menurut saya keberhasilan dari para pendiri-pendiri YAPMEDI untuk menurunkan dan terus pengurusnya menjaga marwah ini, marwah kecintaan dan bermuara kepada pengabdian yang tulus untuk FKUI, untuk kemajuan kemudian peran mendukung FKUI dalam membangun pembangunan kesehatan, dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan fokus memang adalah sampai saat ini yang dicetuskan oleh Dr. Nuhoni. Dr. Nuhoni ini mengapa marwah itu bisa jalan? Karena Dr. Nuhoni itu terus menurunkan. Saya itu selalu dari waktu ke waktu ketika mulai membantu Dr. Nuhoni itu ditekankan betul gitu jiwa tadi, dan inilah yang menurut saya akan kita teruskan sehingga jangan kecil hati Dr. Marlinda ketika teman-teman kemudian saya harus
sampaikan apa yang harus kita lakukan. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, Prof. Mutarudin. PR berikutnya, pertanyaan berikutnya S5 ini yang tadi belum dijawab, yaitu nanti saja setelah video berikut. Siap. Ya. Baik, Sarah, apakah video bisa ditayangkan? Ya, Yayasan Pengembangan Medik Indonesia disingkat menjadi YAPMEDI. Itu nama terkenalnya YAPMEDI. Didirikan, dibangun oleh 5 pendiri, yaitu tokoh-tokoh Fakultas Kedokteran Universitas di saat itu, di tahun 1984. Tepatnya berdirinya itu, lahir itu tanggal 2 Mei 1984. Beliau adalah, nomor 1 adalah Profesor Mahar Marjono. Kita mengenal Prof. Mahar itu dulu Dekan FKUI dan juga Rektor UI. Kemudian Prof. Syahriar Rasad. Beliau guru besar di Departemen Radiologi. Kemudian Prof. Hanifa Wignosastro. Beliau adalah profesor guru besar di kebidanan. Kemudian Prof. Sri Umyati, guru besar di parasitologi. Dan yang berikutnya adalah Profesor Iwan Darmansyah dari farmakologi. Kalau ditanyakan mengapa para guru besar dari berbagai ilmu ini mendirikan suatu yayasan yang intinya adalah untuk membantu pengembangan FKUI. Intinya adalah oleh karena begitu banyak produksi FKUI yang harusnya bisa diperkenalkan kepada masyarakat luas. Nah, artinya diperlukan satu badan yang bisa mengelola ini, baik itu untuk menyebarluaskan kepada masyarakat dan juga untuk memungkinkan terjadinya suatu produk yang memang bisa untuk langsung diaplikasikan kepada masyarakat. Ya, kalau visinya tuh sudah jelas bagaimana YAPMEDI ini bisa menjadi penggerak majunya FKUI. Jadi artinya FKUI sendiri dengan seluruh kekuatan yang ada di dalamnya itu memang mampu bergerak. Namun lebih kepada aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, Tridharma perguruan tinggi. Sementara misi tentu saja bagaimana memberdayakan semua sumber daya yang ada di FKUI. Tidak hanya intern tetapi juga ekstern. Iya, sudah jelas karena yang YAPMEDI ini perhatian utamanya adalah Fakultas Kedokteran UI, tentu saja Tridharma perguruan tinggi, dalam hal ini Tridharma FKUI itu yang menjadi titik tolak kegiatan dari YAPMEDI. Mungkin kalau secara rinci banyak sekali, tetapi kalau saya beri contoh saja, kalau di bidang pendidikan antara lain sarana perpustakaan pada saat itu tentu belum seperti sekarang ya, belum digitalisasi itu masih sangat tidak berkembang seperti sekarang. Oleh karena itu waktu itu perpustakaan itu menjadi titik sentral di mana ingin dikembangkan. Maka sarananya mulai dari perbaikan gedungnya, kemudian komputerisasi perpustakaan, dan melanggankan majalah-majalah
internasional itu menjadi bagian yang difokuskan oleh YAPMEDI. Kemudian adalah aspek penelitian. Ya, sangat diharapkan sejak dari saat itu ya FKUI itu menjadi suatu mercusuar penelitian dunia kedokteran di Indonesia. Jadi pendidikan sudah, penelitian, dan yang berikutnya adalah pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat saat itu ya, di masa saya masih bertugas di YAPMEDI itu kok banyak bencana. Dan kita tahu para dokter itu cepat tanggap sehingga ikut bisa membantu apa yang diperlukan. Ya. Jadi artinya ini masuk di dalam pengabdian masyarakat walaupun sifatnya emergensi. Saya tidak mengusulkan diri untuk bergabung di YAPMEDI ya sebenarnya, tapi kebetulan memang mungkin dari sejak mahasiswa dan saat saya bertugas di FKUI RSCM sering ikut-ikut sok repot mungkin ya dengan berbagai macam kegiatan, sehingga pada saat tahun 1992 saat itu ada pergantian pengurus YAPMEDI dari Prof. Sofyan Ismail ke Prof. Syehab Rukni Hilmi, maka Prof. Syehab dan Prof. Usman Khatib Warsa waktu itu mencari saya dan saya dipanggil, ditanya apakah bersedia untuk ikut. Saya bilang kegiatannya apa ya, tentu saja sesuai kemampuan saya. Sebenarnya di era saya menjadi ketua YAPMEDI itulah yang saya tadi sebutkan, banyak bencana alam dan non alam itu. Disitulah kami yang kebetulan saya di kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi kalau ada bencana pasti ada korban yang akan mengalami disabilitas. Jadi titik tolak pandang saya adalah seperti itu. Mencerdaskan masyarakat tentang ilmu kesehatan. Berangkat dari modal yang ada di FKUI. Enggak ada kriteria-kriteria itu, tetapi dari visi dan misi kita akan mengangkat potensi yang ada pada FKUI, maka silahkan Sivitas Akademika FKUI yang punya kreasi, inovasi, mengembangkan sesuatu, ayo datang ke YAPMEDI. Kita menjadi perlu erat dengan masyarakat, mengajarkan tentang hidup sehat, ya. Dan itu saya ceritakan kepada teman-teman di YAPMEDI waktu itu, dan saya sampaikan yuk kita bikin yuk sesuatu yang kita bisa duduk sama-sama dengan masyarakat, kita ajak masyarakat dengan perhimpunan-perhimpunan di mana mereka bergiat di Jakarta saja dulu, bisa jadi nanti meluas ke Jabodetabek ya. Nah, jadi berangkat dari seorang ibu. Seorang ibu adalah perempuan. Mau tidak mau, perempuan itu di dalam keluarga adalah orang yang kodratnya itu memang memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Nah, oleh karena itu muncullah. Jadi si perempuan haruslah sehat. Maka tetaplah sehat perempuan Indonesia. Gitu kira-kira. Ya, kok saya berpikir kita sangat belajar ya, sangat banyak belajar dengan adanya pandemi hampir 3 tahun ya. Ternyata banyak hal yang bisa
diselesaikan, dikerjakan, sekalipun kita tidak perlu hadir. Moto yang Women's Health Expo dan Basar ini ya, tetap sehat perempuan Indonesia. Dan perempuan itu tentu saja tidak hanya ibu-ibu atau eyang-eyang, tapi juga perempuan-perempuan muda dan anak-anak perempuan. Sarana saya rasa luar biasa banyaknya, tinggal bagaimana kita berkreasi. Saya rasa itu, dimanapun ada peluang, ayo kita masuk ke situ. Ini ternyata gak cuman orangnya yang lelah, mic-nya pun lelah. Tapi gak apa-apa, seperti semangat Yapmedi tidak pernah luntur semangatnya. Kita pun di sini tidak pernah luntur, ya. Di sini menandakan bahwa mulai dari Dr. Nuhoni sebagai dulu yang pernah jadi ketua Yapmedi awal-awal, kemudian diikuti oleh Prof. Mukhtarudin dan saya juniornya, itu adalah suatu regenerasi. Dan kita yakin bahwa Yapmedi tetap akan jaya dan tetap bisa membawa nama FKUI RSCM ke atas, ke tingkat yang lebih tinggi. Baik, saya tepuk tangan dong ya, terima kasih, terima kasih. Nah, PR berikut Prof. Mukhtarudin. Dr. Nuhoni sudah memaparkan secara jelas visi misi dan kemudian tantangan dari Yapmedi. Saya mau bertanya kepada Prof. Mukhtarudin yang memegang tampuk kekuasaan Yapmedi sejak 2020, melanjuti tampuk pemerintahan Profesor Dr. Yose RL Batubara 2012 sampai 2020. Kira-kira Prof. Mukhtarudin, apa sih tantangan yang terbesar Yapmedi ini? Apakah makin sulit mencari sponsor karena para petinggi yang punya duit tidak mau mengucurkan duitnya untuk kesehatan? Bagaimana Prof. Mukhtarudin? Baik, terima kasih. Jadi saya melihat itu sebagai tantangan. Tantangan itu memang merupakan suatu bagian yang tidak terlepaskan dalam situasi nasional dan situasi global. Dan dalam bidang kesehatan dan bidang lainnya sebenarnya kemajuan teknologi informasi itu merupakan suatu keharusan. Dan saya ingat betul bahwa waktu itu sekretaris Yapmedi itu Prof. Farid Muluk ya bersama dengan Dr. I.I. Wilarso itu mulai melakukan digitalisasi informasi. Pada saat itu betapa susahnya untuk mendapatkan artikel kepustakaan ya, Dr. Nuhoni ya. Jadi Yapmedi itu adalah perintis dari digitalisasi kesehatan. Dan ini yang mestinya tidak boleh hilang. Makanya tadi marwah tadi itu mesti mengetahui siapapun yang menduduki kepengurusan Yapmedi harus tahu apa artinya apa? Kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan sivitas akademika itulah yang harus ditangkap kemudian difasilitasi. Nah, ketika sekarang katakanlah situasi hoaks Pak Didit ya, kita lihat bagaimana kita dapat berperan anti hoax yang sudah juga dipelopori oleh Pak Dekan FKUI. Nah, informasi kita yang dari pagi sampai sore ini banyak banget itu. Itu bisa kita olah kemudian jadi informasi edukasi. Dan itu juga kemudian nanti kita kembangkan. Bagaimana kemudian mengolah itu betul-betul jadi bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan tentu saja diisi oleh sivitas akademika FKUI sebagai bagian dari pengabdian dan juga bahkan jadi sumber data penelitian yang dapat digunakan juga oleh para peserta didik dan staf FKUI. Baik, terima kasih Prof. Mukhtarudin. Saya rasa
kita sudah dapat gambaran yang cukup banyak mengenai Yapmedi, dan kita rasa bahwa kita punya satu misi, satu visi yang sama, bahwa kita tetap akan tidak meninggalkan marwah atau jalur atau cinta kasih, mungkin passion dari para pendahulu, dari para pendiri Yapmedi, dan kita akan teruskan sehingga Yapmedi tetap jaya. Baik, tadi saya sudah sedikit mengambil kesimpulan bahwa kecintaan terhadap pengembangan Yapmedi dan keberhasilan dari pendiri Yapmedi itu sendiri. Jadi di sini kita berbahagia sekali bisa menghadirkan keluarga dari para pendiri dan yang membesarkan Yapmedi. Karena kita tahu bahwa role model ini dan kemudian suatu sikap ini tentu tidak lepas dari orang tua diturunkan kepada anak-anaknya. Mungkin nanti kita akan berbicara sedikit dengan anak-anak dari para pendiri dan kemudian yang mengembangkan Yapmedi. Kemudian yang terutama tadi, Prof, penting sekali nih Prof, menjaga marwah yang sesuai dengan pengabdian yang tulus. Itu penting sekali karena kita diajarkan untuk menjadi seorang dokter yang mempunyai hati dalam menangani pasien, dalam membangun meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan tentu ini adalah menjadi sesuatu yang penting.